Di soal tersebut ada 6 soal dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? Yang pertama yaitu A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Ekonomi, E. Etika lingkungan, F. Legal atau hukum. Baiklah, yang pertama itu adalah lingkungan ekonomi. Mengapa harus diperhatikan? Yaitu lingkungan ekonomi bisnis merupakan suatu situasi atau kondisi ruang, waktu, langsung, realitas yang berkaitan dengan urusan pemenuhan kebutuhan dengan suatu moneter untuk menjalankan usaha baik profit maupun itu non profit. Lalu lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional itu beroperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan dalam tingkat efektivitas ekonomi secara menurun. Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana jumlah uang yang tersedia di dalam sistem ekonomi dan kualitas barang dan jasa yang diproduksi di dalamnya tumbuh kira-kira pada tingkat yang sama. Faktor-faktor yang dapat mengancam stabilitas ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu inflasi atau kenaikan harga. Yang kedua itu nilai tukar atau kurs dolar. Yang ketiga itu tingkat suku bunga. Yang keempat itu pengangguran. Yang kelima sumber daya dan produk. Dan yang keenam adalah pembangunan ekonomi di berbagai negara dan wilayah di dunia sangat beragam. Lalu lingkungan yang kedua yaitu lingkungan politik. Mengapa harus diperhatikan? Alasannya adalah karena dalam berbisnis melewati penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini perumpamaan sisa karena perubahan dalam suatu tindakan juga kebijakan politik ini di suatu negara bisa menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan kemajuan negara tersebut. Risiko politik umumnya erat dengan pemerintahan juga. Sejauh ini politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi. Amal autosional atau faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran, keberlangsungan suatu bisnis. Oleh karena itu, jika sejauh politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan biasa. Diregulasi 4 pasar saham. Sejauh politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Memang, jika sejauh politik tidak menutup, maka akan menimbulkan tidak istirahat dalam bisnis. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi politik sudah tinggal satu sama berbaring yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi politik tidak lagi berbicara oleh batas-batas tertentu. Sebagai contoh itu IMF atau Bank Dunia atau bahkan para investor asing yang mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antar kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkaitan erat dengan politik. Budaya politik merupakan seri kekayaan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan administrasi masyarakat di suatu negara. Termasuk itu pola yang kira dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Ada politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dengan bidang ekonomi atau bisnis. Sistem tersebut disebut dengan sistem liberal. Dan politiknya transisi. Ada politik yang bersifat invensionis secara penuh dengan dukungan pemerintah yang bersih. Ada juga politik yang mungkin mengarahkan agar pemerintah terlibat atau ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis tersebut. Lalu yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Mengapa harus diperhatikan? Bisnis sebagai suatu entitas letaknya berada di tengah-tengah lingkungan bisnis, di mana setiap perubahan dalam lingkungan tersebut akan mempengaruhi cara-cara dalam bertindak. Perubahan yang terjadi juga mempengaruhi kemampuan adaptasi organisasi
yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan atau kegagalan bisnis tersebut. Salah satu aspek dari lingkungan bisnis adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu mempunyai arti yang sangat penting dalam dunia bisnis. Apabila lingkungan sosial bersifat kondusif atau mendukung, maka hal tersebut akan mendorong organisasi untuk melakukan keputusan berinvestasi pada lingkungan yang dirasakan sesuai. Namun sebaliknya, jika lingkungan sosial tidak mendukung, maka organisasi harus berhati-hati dalam mengambil keputusan berinvestasi. Lalu yang keempat yaitu lingkungan teknologi. Saat ini teknologi mulai menyapa ranah bisnis. Alasannya hanya satu, yaitu kemudahan teknologi dianggap menjadi pintu untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Sebab semua orang kini menggunakan teknologi sebagai suatu kebutuhan. Maka menyebarkan bisnis lewat teknologi adalah sebuah keniscayaan untuk menaikkan keterkenalan bisnis untuk digeluti. Yang kelima itu etika lingkungan atau lingkungan. Untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Juga pemerintah dalam hal ini berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan. Selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut dan merupakan kegiatan produksi, masyarakat berperan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Lalu yang keenam yaitu legal dan hukum. Hukum sangat berkaitan erat dengan analisis lingkungan bisnis karena setiap hukum yang dibuat berkaitan erat dengan bisnis-bisnis yang dijalankan. Karena ada dasar-dasar hukum yang harus dipatuhi dalam berbisnis. Lalu soal yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Baik, strategi pasar itu merupakan suatu upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola rencana atau taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi sangat lebih tinggi. Atau juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual proporsi terbatas pada jumlah yang mengetahui hal tersebut. Strategi pasar punya peran penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan tersebut, baik itu harga barang maupun jasa. Ada 3 faktor penentu nilai barang dan jasa, yaitu yang pertama itu produksi, yang kedua pemasaran, dan yang ketiga itu konsumsi. Lalu menurut para ahli, ada beberapa ahli yang pernah menjelaskan tentang definisi strategi pasar. Di antaranya adalah Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungan dengan konsumen. Yang kedua itu menurut Coates. Menurut Coates, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Lalu menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi buruan pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Lalu fungsi strategi pemasaran yang pertama yaitu untuk meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan di masa mendatang. Penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar, namun terkadang perusahaan juga harus memiliki gebrakan dengan sesuatu yang baru. Yang kedua itu koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran sendiri. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Lalu yang ketiga yaitu merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha itu tentunya ingin melihat dengan jelas apa tujuan dari perusahaan tersebut. Dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan terbantu untuk membantu detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka panjang maupun itu jangka pendek. Lalu yang keempat itu pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi,
pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Lalu soal yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Baiklah, strategi non-pasar atau non-market strategi ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar umumnya digunakan oleh perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi para pengaruh pasar. Lobby politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobby yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan utama dari pemerintah. Kelompok lobby melobi perusahaan dengan pergi ke media, yaitu stasiun TV ataupun radio, untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobby menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dalam mengakses pembuat keputusan dan juga menggunakan media untuk menghidupkan dukungan bagi praktik bisnis organisasi. Sebuah contoh yang baik dari perusahaan-perusahaan semacam itu yang menggunakan lobby politik dan media untuk mendapatkan dukungan dan masuk di pasar ditemukan di AS, Amerika Serikat. Mereka termasuk perusahaan-perusahaan seperti AIG, Exelon, Dancock, dan diantaranya banyak lainnya. Lalu soal yang keempat itu jelaskan 4 konsep I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan sebelum membicarakan sesuatu mengenai lingkungan bisnis. Maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah sebagai berikut. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar lingkungan yang kawan perusahaan dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Analisis penelusuran peluang atau ancaman sebagai kepangkalannya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang dan ancaman. Komponen analisis lingkungan bisnis adalah yang pertama itu scanning, yaitu mengidentifikasi petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang kedua itu monitoring, yaitu mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atas perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang ketiga itu forecasting, yaitu menggambarkan proyeksi atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. Yang keempat itu assessing, menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Lalu soal yang terakhir atau yang kelima itu, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pembisnis sukses dan jelaskan isi buku tersebut dan apa manfaat bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, isi buku tersebut. Baik, di sini saya mengambil buku dengan tema itu tips sukses berbisnis dengan sebanyak 172 halaman. Isi buku tersebut berkaitan dengan yang di dalam buku tersebut terdapat lebih dari 700 cerpen. Maksud saya 70 cerpen, bahasanya mudah dipahami dan terdapat berbagai cara pandang baru di setiap cerita. Salah satunya adalah Acuhkan Dunia Nyata. Cerita ini membahas tentang mereka yang akan memulai suatu bisnis baru ataupun membuat sesuatu yang baru, tetapi selalu berhadapan dengan orang-orang yang selalu menentang ataupun menganggap ide mereka tidak akan berhasil. Orang-orang yang menentang tersebut sering bilang itu tidak akan berhasil di dunia nyata, seolah-olah di dunia ini adalah tempat yang menyedihkan, di mana ide baru yang dirasa tidak familiar atau gagal. Untuk manfaat, jika kita ingin memulai bisnis baru, kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita bisa untuk melakukannya. Kita tidak boleh goyah oleh orang yang bertentangan dengan ide yang telah kita buat. Bagi saya, manfaat ini sangat banyak untuk memulai bisnis. Dengan tekad yang kuat pasti akan berhasil, dan kita akan pasti tangguh atau ditentang oleh orang lain. Sekian jawaban UAS mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Saya ucapkan terima kasih.